زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa qad nadana
لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خسنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih sampai detik ini memberi kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa duduk bersimpuh di hadapannya melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan olehnya, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Fabitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu, karena taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah, seseorang yang taat bisa melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Tanpa hidayah dan taufik dari Allah, siapapun dia, apapun kehebatannya, dia tidak akan bisa walaupun hanya mengucapkan kalimat subhanallah, apalagi bersolawat, salat, melaksanakan solawat yang diwajibkan oleh Allah. Tidak akan mampu untuk melaksanakannya jika tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita jaga dengan cara menyadari, mensyukurinya, terus berusaha untuk istiqamah di dalam ridhanya, dengan harapan kita diizinkan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur juga kita atas kenikmatan umur yang masih diberikan oleh Allah. Telah kita ketahui semua, ada sebagian dari saudara kita meninggal dalam keadaan yang mulia, di tempat yang mulia, tempat untuk menggali ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan menggali ilmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka karena saking mulianya, karena saking istimewanya, mereka ingin cepat-cepat dibawa untuk didekatkan ke hadirat Allah. Akhirnya mereka cepat-cepat dibawa
dan meninggal dalam keadaan yang mulia, mendekatkan diri ibadah salat asar berjamaah, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada, yang masih hidup ini harus pintar-pintar mengambil ibrah, harus pintar-pintar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Karena afala tubsirun, sudah banyak di dalam firman Allah yang memerintahkan kita untuk selalu ambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang Masya Allah meninggal dalam keadaan Masya Allah, matal mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang akan meninggal tergantung bagaimana kebanyakan dari masa hidupnya. Masa hidupnya banyak digunakan untuk menggali ilmunya Rasulullah, meninggal di tempat itu dan dalam keadaan seperti itu. Oh, jika kita menginginkan untuk meninggal dalam keadaan apa, maka kita perbanyak untuk melakukan sesuatu hal itu. Ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnu artinya baik, khatimah artinya penutup. Ingin ditutup dalam keadaan baik, maka berusahalah kebanyakan dari waktu kita adalah untuk kebaikan. Kalau kebanyakan dari waktu kita kebaikan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan kebaikan atau yang disebut husnul khatimah. Termasuk dari orang yang baik adalah orang yang ahli akhirat, yang mana segala gerak-geriknya itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena dunia ini hanya sementara. Bahkan sudah disabdakan oleh baginda Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ingat, umatku itu umurnya hanya antara 60 sama 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu, bonus kalau ada yang lebih dari itu. Umur 100 tahun, 150 tahun. Kalau sampai 200 tahun, sepertinya semua dari kita menyadari tidak akan nyampe ke umur itu. Sepertinya tidak akan nyampe ke umur sampai 200 tahun. Berarti di dunia ini kita semuanya yakin harus menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Harus menghadapi yang namanya kematian. Jika kita ingin meninggal dalam keadaan kebaikan, maka harus perbanyak kebaikan ketika kita hidup di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali karramallahu taala wajhah, Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Imam Ali, bagaimana caranya kita mengetahui kita ini termasuk ahli dunia atau ahli akhirat? Ini penting Imam Ali, karena memang tugas kita itu adalah bagaimana caranya kita bahagia di akhirat sana. Kalau bahagia di dunia itu hanya tambahan. Paling penting adalah bagaimana kita bahagia di akhirat. Karena akhirat itu kehidupannya bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, akan tetapi selama-lamanya. Apakah di dalam keadaan penyesalan di neraka atau di dalam keadaan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Hanya ada dua tempat. Nah, kita ini termasuk dari orang yang baik atau orang yang kurang baik? Yang jelas orang yang baik adalah yang dia termasuk dari ahli akhirat. Dia terkenal dengan ahli akhirat. Ahli akhirat bukan hanya harus ada di masjid terus. Bukan harus pegang tasbih terus. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Pekerjaan jika diniati untuk menutupi kekurangan dari keluarga itu adalah kewajiban, dan kewajiban itu pahalanya 70 kali lipat daripada kesunahan-kesunahan yang lainnya. Salat sunnah 70 kali daripada mencari kerja agar keluarga tidak minta-minta, lebih besar pahalanya kerja. Yang penting diniati. Kalau tidak diniati, maka semua amal ibadah kita
bahkan amal-amal kita, pekerjaan-pekerjaan kita tidak bernilai ibadah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terus untuk mengetahui kita ini ahli dunia atau ahli akhirat? Yang paling gampang sudah Imam Ali, tidak usah pakai teori-teori yang banyak, yang jauh, penjelasan yang banyak. Paling gampang menurut sampean. Dijawab sama Imam Ali, oh kalau kamu pengen yang paling gampang, kamu termasuk ahli akhirat, orang yang jelas-jelas baik, atau ahli dunia, orang yang belum tentu baik. Bukan langsung orang jelek, tapi belum tentu baik. Orang yang jelas-jelas baik adalah ahli akhirat. Sampai dijuluki ahli akhirat karena pikirannya selalu di dalam akhirat. Bagaimana bahagia di akhirat? Bagaimana saya memiliki bekal yang banyak di akhirat? Bagaimana caranya saya dan keluarga, teman-teman dan saudara-saudara bahagia di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala? Itu ahli akhirat. Kata Imam Ali, ternyata cara menimbangnya bukan berada di dalam orang lain. Timbangannya bukan ada di orang lain, timbangannya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada diri kita. Jika ada dua orang yang datang, ada dua orang yang datang, ada yang datang pagi, ada yang datang sore. Di pagi hari ada orang yang datang, kemudian dia mau memberi kita uang 1 juta misalnya. Dia mau memberi dunia. Kita mau dikasih dunia sama dia. Kita senang apa enggak? Pastinya senang. Tidak ada orang yang tidak senang kalau dikasih-kasih. Senang karena berarti paling tidak walaupun tidak butuh kepada sesuatu yang diberikan, berarti dia merasa diperhatikan oleh orang yang memberikan. Ada perhatian, pasti senang. Cuma barometernya gimana? Ternyata kata Imam Ali, ketika di pagi hari ada orang yang umpama memberi kamu uang, sejumlah uang, sekantong uang, anggap sekarang uang 1 juta. Kemudian di sore hari ada orang datang ke sampean lagi membutuhkan uang 1 juta. Ada orang lagi butuh. Ada orang lagi benar-benar membutuhkan. Kalau kita bantu, besar pahalanya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu seseorang selama dia mau membantu saudaranya. Ketika kita membantu saudara kita, otomatis janji yang akan dibalikkan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah, Allah akan membantu kamu ketika kamu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang meminta uang 1 juta di sore hari, ini dalam 1 hari, tanyakan kepada diri kamu sendiri. Tanyakan kepada diri kita, kata Imam Ali, yang mana yang lebih membuat kita bahagia? Apakah yang orang yang datang di pagi hari atau orang yang datang di sore hari? Apakah orang yang datang untuk memberi atau orang yang meminta, yang sedang dalam keadaan kebutuhan, membutuhkan, meminta kepada kita dengan sejumlah uang? Mana yang lebih bahagia? Kalau kamu lebih bahagia dengan datangnya orang yang membutuhkan dan dia minta sejumlah uang kepada kamu, maka berarti kamu ahli akhirat, kata Imam Ali karramallahu ta'ala wajhah. Tapi jika kamu lebih bahagia dengan orang yang memberi kepada kamu, maka kamu masih termasuk ahli dunia. Berarti masih cinta sama dunia. Dan cinta sama dunia ini adalah penyakit. Penyakit kalau dibiarkan, cinta sama dunia ini, waduh, orang yang gila masih lebih kalah daripada gila aja orang yang cinta kepada dunia. Karena dia tidak akan melihat siapa, apalagi cuma teman, saudara bisa disikut untuk mendapatkan dunia kalau sudah cinta dunia. Ini PR kita. Dan semua setan memang usahanya untuk mencari banyak teman, menjerumuskan kita agar kita tidak bahagia, tidak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hasyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terus bagaimana? Sulit sepertinya untuk melawan itu. Ya, benar-benar PR sampai seumur hidup. Bahkan banyak di kalangan kita yang sudah meninggal dunia,
Banyak di kalangan kita juga, di antara kita yang sampai habis umurnya belum selesai dengan PR-nya, belum selesai dengan perjuangannya, masih belum selesai, tidak tahu bagaimana kabarnya nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta bantuannya, untuk minta bantuan agar lebih gampang melawan setan dan hawa nafsu ini, kata para ulama, la syai' anfa min thalath khisal. Dikatakan ada 3 hal yang sangat bermanfaat di dalam membantu kehidupan kita agar menjadi baik, tambah baik, dan sampai tertulis jadi orang baik. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-iktsaru minal istighfar, memperbanyak istighfar ke hadirat Allah. Sering-sering, jangan sampai setelah salam, assalamualaikum, bahkan untuk membaca istighfar 3 kali pun tidak ada waktu, langsung loncat, langsung berangkat kemana ketujuannya. Bacalah istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah saya banyak salah, minta ampun atas semua kesalahan saya. Yang pertama al-iktsar minal istighfar. Yang kedua as-shalah ala nabiyil mukhtar, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu syaikhun liman la syaikhalah. Salawatnya kita kepada baginda Nabi itu bisa menjadi guru yang benar-benar murabbi, guru yang benar-benar bisa mendidik kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya sampai kita meninggal dalam keadaan baik, menghadap ke hadirat Allah dalam keadaan baik. Yang ketiga, as-sadaqah fil alani wal israr, yaitu jangan sampai lupa untuk bersedekah. Sedekah wajib, apalagi zakat harus dihitung. Apa yang kita miliki, kalau memang sudah nyampe ke batasannya harus keluarkan zakatnya. Dan juga jangan lupa sedekah sunnahnya, paling tidak 1 minggu 1 kali di hari kelahirannya dipegang sedekah itu sebelum dikeluarkan, kemudian bacakan, kemudian katakan, ya Allah ini sedekah saya, tolong sebab sedekah ini jadikan saya lebih baik setiap minggunya sampai saya meninggal bisa dalam keadaan baik menghadapmu ya Allah. Paling tidak 3 hal itu. Semoga kita semua termasuk dari yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, selalu berada di dalam ridhonya Allah, di dalam hidayah, taufik dan inayah bantuan dari Allah, sehingga harapan paling tinggi kita tidak hanya kumpul di dunia, tapi harapan kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطا الحتان والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة واصلح لنا القلوب وأعطنا المرغوبة واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واكشف الكروب واكفنا المرهوبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله أعلم بما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا